ada tugas matematika nih dari guru. Nah, untuk yang nomor 1 aku dapat hasilnya 10. Kalau kan berapa? Ya, aku juga sama hasilnya. Kalau kalian? Aku dapat dari aplikasi matematika 10,5. Kalau kamu? Sama, aku juga di Google nyari ini hasilnya 10,5. Tapi kan ini hasilnya 10 yang benar. Ya, tapi kan di Google 10,5 dong. Iya, ini kan aplikasi matematika. Iya, terpercaya. Ini kan ditambah dulu baru dikali, hasilnya 10. Tapi kan dikali dulu. Ini di Jaminan hak asasi manusia yang paling sering dilanggar adalah hak untuk dihargai. Salah satu pasal di Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak untuk dihargai adalah pasal 28F yang berbunyi, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Nah, walaupun hak untuk dihargai di Undang-Undang Dasar 1945 sudah dijamin, tapi masih saja terjadi banyak pelanggaran tersebut. Salah satunya pada video tersebut. buku ditambah dulu baru dikali. Ya di buku kan ya bisa saja salah penulisannya. Jelas yang di internet yang salah. Aku juga Ya udah dulu ya. Si Uta mau kemana nih? mau ke masjid. Kalau kamu? Ke masjid juga, yuk bareng. Boleh? Mau kemana? Mau ke masjid. Ya bisa lah saya. Jangan kasar dong. Jangan soal dulu. Soalim loh. Video tersebut merupakan pelanggaran terhadap HAM karena menghalangi orang untuk beribadah. Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah ditetapkan pada Pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Dan Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Video tersebut merupakan tindakan yang salah karena mencuri barang hak milik orang lain. Salah satu bentuk kejahatan yang tercantum dalam buku kedua KUHP adalah tindak pidana pencurian yang secara khusus diatur dalam bab 20 pasal 362 sampai 367 KUHP. Mengenai tindak pidana pencurian ini ada salah satu pengkualifikasian dengan bentuk pencurian dengan pemberatan khususnya yang diatur dalam pasal 363 dan 365 KUHP. Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp60. Sudah salatnya. Sudah. Kita pulang yuk. Stop. Sendalku hilang. Sendalku juga hilang nih. Hilang kemana ya? Tega banget ya orang yang ambil sendal kita. Iya, tega banget. Ya udah kita pulang ini aja ya. Mas Anda, kalian ngeliat sendal kami nggak? Iya, tadi lihat di sini. Masa sih? Iya, tadi kami lihat kaki ngambil sendal kalian. Video di atas merupakan tindakan bullying. Bullying merupakan suatu aksi atau serangkaian aksi negatif yang seringkali agresif dan manipulatif. Dilakukan oleh satu orang atau lebih terhadap orang lain selama kurun waktu tertentu. Bermuatan kekerasan dan melibatkan ketidakseimbangan kekuatan. Pelaku biasanya mencuri-curi kesempatan dalam melakukan aksinya dan bermaksud membuat orang lain merasa tidak nyaman atau terganggu. Sedangkan korban biasanya juga menyadari bahwa aksi tersebut berulang menimpanya.
Menurut Undang-Undang Pasal 1 Ayat 6 Nomor 39 Tahun 1999, yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia yaitu setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyesalan hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Ah, nggak mungkin. Jalikan hak kita, ya nggak, Han? Yoi. Hai Jeki, Hai. kata Wahyu dan Mas Chandra, kamu ngambil surat kami ya? Tindakan tersebut merupakan perbuatan yang tidak baik karena memfitnah dapat mempengaruhi seseorang. Pada pasal 311 ayat 1 KUHP, jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Masa? Kok nungguin aku ini? Kenapa? Tindakan tersebut merupakan bentuk kekerasan. Larangan terhadap kekerasan terhadap seorang dijelaskan pada pasal 33 ayat 1 Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, pasal 7 Undang-Undang nomor 12 tahun 2005 tentang pengesahan Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik, pasal 16 ayat 1 Undang-Undang nomor 5 tahun 1998 tentang pengesahan konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusia, atau merendahkan martabat manusia.